Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Elhamaridi dari kelas 10 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW, sejak awal Rasulullah memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran ajaran agar mengakui adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya wahyu pertama, berlanjut dengan wahyu berikutnya. Surat Al-Mudatsir menjadi wahyu kedua yang berisi perintah agar Rasul melakukan ajaran atau menyiarkan agama Islam ke seluruh umat manusia. Adapun isi dari ajaran yang berlaku yaitu mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, kesucian jiwa, hingga persaudaraan dan persatuan. Seruan dakwah Rasul semakin membuktikan bahwa Rasul bersungguh-sungguh dalam mengajarkan agama Islam pada umat manusia. Selama kurang lebih 13 tahun, Rasul melakukan dakwahnya di kota kelahirannya yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun yang selanjutnya berada di kota Madinah Al-Munawwaroh. Waktu itu dakwah yang dilakukan Rasul secara sembunyi-sembunyi. Wah, Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah melakukan usahanya dengan sembunyi-sembunyi untuk mengajarkan ajaran agama Islam beberapa tahun kemudian saat berada di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW terus berusaha menjalankan dakwahnya. Adapun tujuan yang bisa disampaikan dalam dakwahnya di kota Mekah yakni mengajarkan pada masyarakat untuk meninggalkan kejahiliannya, sehingga akan mengakui adanya agama Islam, mulai dari beberapa jenis, antara lain agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi pilihan tepat pada siapapun yang tidak bertaat Muhammad SAW secara terang-terangan. Selain menjalankan dakwahnya melalui cara sembunyi-sembunyi, Rasulullah juga melakukan secara terang-terangan. Dakwah yang satu ini mulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu untuk melakukannya. Dengan adanya cara dakwah ini, mulai muncul berbagai pertentangan. Langkah pertama yang Rasul lakukan yaitu dengan mengumpulkan kaum kerabat Bani Hashim dalam jamuan makan. Saat itulah sekaligus ajaran agama mulai berjalan. Setelah itu, barulah Rasulullah mulai mengajak para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Rasulullah tidak langsung berhasil mengajak penduduk masuk Islam. Namun, ada juga yang melakukan penolakan dan menentang. Namun, dengan kegigihan dan ketakwaan, ajaran Islam mulai berkembang. Sekian cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.